Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya berkaitan dengan pembahasan soal tes sumatif tengah semester genap untuk mata pelajaran kimia kelas 10. Dan materi yang akan saya bahas kali ini adalah materi stoikiometri, khususnya tentang konsep mol. Yang pertama, senyawa berikut yang mempunyai MR terbesar, ya, kita hitung. Jadi menghitung MR kan hasil penjumlahan dari AR atau nomor massa masing-masing. Kita cek yang pertama CH3COOH. Ini kalau saya gabungkan berarti boleh saya ganti C2H4O2. Berarti cara menghitungnya kan 2 kali AR-nya C ditambah 4 kali AR-nya H ditambah 2 kali AR-nya O. 2 dikali 12 ditambah 4 dikali 1. Terus 2 AR-nya O berarti 2 dikali 16. 2 dikali 12, 24. 24 ditambah 4, 28. 28 ditambah 16 kali 2, 32. 28 ditambah 32 adalah 60. Berarti MR-nya CH3COOH sama dengan 60. Sedangkan untuk H2SO4 kita hitung. H2SO4 berarti 2 kali AR-nya H ditambah AR-nya S ditambah 4 kali AR-nya O. Berarti 2 dikali 1 ditambah 32 ditambah 4 kali AR-nya O adalah 16. Berarti 2 ditambah 32 ditambah 64. 34 tambah 64, 98. Oke, untuk H2SO4 hasilnya adalah 98. Untuk C12 H22O11 berarti nanti 12 kali AR-nya C ditambah 22 kali AR-nya H ditambah 11 dikali AR-nya O. Berarti 12 dikali 12 ditambah 22 dikali 1 ditambah 11 dikali 16. Berarti hasilnya adalah 12 kali 12 144 ditambah 22 ditambah 11 kali 16 176. Berarti hasilnya 144 tambah 22 166 ditambah 172 adalah 342. Untuk C6 H12O6 kita hitung di sini. C6 H12O6 kita hitung berarti 6 kali AR-nya C ditambah 12 kali AR-nya H ditambah 6 kali AR-nya O. Berarti 6 dikali 12 ditambah 12 dikali 1 ditambah 6 dikali 16. Berarti 72 ditambah 12 ditambah 96. 108 ditambah 72 berarti 180. Jadi kita hitung satu-satu karena yang ditanya yang terbesar. Ya, berarti MgCO3 sekarang MgCO3 Mg di situ jadi AR-nya Mg, ya. AR-nya Mg ditambah AR-nya C ditambah 3 kali AR-nya O berarti 24 ditambah 12 ditambah 3 dikali 16. Berarti 24 ditambah 12 ditambah 48. 24 tambah 12 36, 36 ditambah 48 36 84. Berarti dari sini yang paling besar adalah C12H22O11. Jika diketahui MR atau massa atom relatif berarti AR di situ H1O16 Fe56 S32 maka MR-nya Fe2SO4 3 kali NH2O. Cara menghitungnya nanti adalah seperti ini.
berarti ini MR-nya 2 kali AR-nya Fe ditambah 3 kali AR-nya S ditambah 12 kali AR-nya O. Nah, ini berapa dulu hasilnya? Dijumlah dengan N dikali H2O. Berarti 2 kali AR-nya H ditambah AR-nya O. Berarti 2 dikali 56 ditambah 3 dikali 32 ditambah 12 dikali 16 ditambah N dikali 2 kali 1 ditambah 16. Berarti 112 ditambah 96, 12 dikali 16, 160 tambah 32, 192 ditambah N dikali 2 tambah 16 berarti 18. 112 ditambah 96 berarti di situ 208, 400. Berarti hasilnya 400 plus 18N. Inilah cara menyelesaikannya. Senyawa LOH 2 kali memiliki MR 74. Ya, maka yang ditanya adalah AR dari L itu sendiri. Ya, kita hitung berarti jika yang dicari di sini MR LOH 2 kali itu kan sama dengan AR-nya L ditambah 2 kali AR-nya O ditambah 2 kali AR-nya H. MR-nya LOH 2 kali adalah 74, AR-nya L kita cari, berarti ini 2 dikali 16 ditambah 2 dikali 1, berarti 74 sama dengan AR-nya L ditambah 32 ditambah 2. Ya, ini AR-nya L berarti 34 ya. 74 sama dengan AR-nya L ditambah 34. Berarti AR-nya L sama dengan 74 dikurangi 34. Berarti massa atom relatif L adalah 40. Di antara 1 gram senyawa berikut yang mengandung jumlah partikel paling banyak adalah, ya, kita selesaikan dulu berhubungan dengan jumlah partikel. Ini pasti berhubungan dengan konsep mol. Ya, ini berhubungan dengan konsep mol. Bahwa mol itu bisa sama dengan massa, ya. Ya, massa itu gram per mr. Bisa juga jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, yaitu 6,02 10 pangkat min 2. Berarti rumus ini boleh kita gunakan bersama-sama. Ya, berarti dari sini kalau massa per mr itu sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, nilainya selalu 6,02 10 pangkat 23. Maka kalau saya ingin mencari JP, ini kan boleh massa dikali 6,02 10 pangkat 23 dibagi mr. Lah, massanya di sini selalu 1 gram, semuanya 1 gram. Berarti sama semua. Berarti boleh dikatakan ini 1/mr lah. Berarti berbanding terbalik antara jumlah partikel dengan nilai mr. Ini berbanding terbalik karena 1/mr. Berarti kalau jumlah partikel yang ditanya paling banyak, berarti carilah mr yang paling sedikit. Kita hitung di sini untuk H2O, berarti mr-nya nanti adalah 2 kali AR-nya H ditambah AR-nya O, berarti sama dengan 2 dikali 1 ditambah 16. Hasilnya 18. Untuk NH3 berarti AR-nya N ditambah 3 kali AR-nya H, berarti 14 ditambah 3 kali 1 berarti 17. HCl berarti AR-nya H ditambah AR-nya Cl, berarti 1 ditambah 35,5 berarti hasilnya 36,5. C4 berarti AR-nya C ditambah 4 kali AR-nya H, berarti 12 ditambah 4 kali 1 berarti hasilnya 16. CO2 berarti AR-nya C ditambah 2 kali AR-nya O, 12 ditambah 2 kali 36
2 dikali 16 yaitu 32 ditambah 12 44. Karena yang ditanyakan adalah jumlah partikel yang paling banyak, maka carilah MR yang paling kecil yaitu 16. Jumlah atom besi ya, dalam sepotong besi yang masanya adalah 16,8 gram. Berarti di sini yang ditanyakan jumlah atom. Ini berkaitan dengan konsep mol ya. Jadi kalau berkaitan dengan konsep mol, maka mau tidak mau harus dijadikan mol dulu semuanya. Berarti molnya Fe kan sama dengan massa dibagi AR-nya Fe. Berarti 16,8 gram dibagi ya AR-nya 56. Berarti hasilnya 0,3 mol. Nah, sekarang mol ini kita hubungkan dengan jumlah partikel. Nah, mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro yaitu 6,02. Berarti 0,3 sama dengan JP dibagi 6,02 10 pangkat 23. Berarti jumlah partikelnya 0,3 dikali 6,02 10 pangkat 23. 0,3 dikalikan 6,02 berarti berhubungan dengan angka 18. Berarti 1,8. Berarti jumlah partikelnya 1,806 10 pangkat 23. Maka yang tepat adalah yang D. Berikutnya, jumlah mol yang terdapat pada 96 gram oksigen. Ada massa. Ditanya mol berarti berhubungan dengan mol sama dengan massa dibagi MR. Kita harus tahu gas oksigen itu O2. Kita cari MR-nya O2 berarti kan sama dengan 2 kali AR-nya O. Berarti 2 dikali 16 hasilnya 32. Nah, saatnya kita hitung nilai molnya. Mol sama dengan molnya O2 sama dengan massa dibagi MR-nya O2. Hasilnya adalah 96 dibagi 32. Maka hasilnya 3 mol. Maka yang tepat adalah 3 mol. Berikutnya, volume dari 6,4 gram gas adalah 4,48 liter. Kondisi STP ya, 0 derajat 1 atm. Maka yang ditanya adalah MR-nya berapa. Di sini ada volume STP, maka kita bisa mencari molnya. Mol kondisi STP itu kan sama dengan volume dibagi dengan 22,4. Berarti volumenya 4,48 dibagi 22,4. Hasilnya 0,2 mol. Nah, dari sini kita bisa menghitung MR dari gas tersebut lewat konsep mol. Ya, lewat konsep mol bahwa mol kalau dihubungkan dengan massa maka nilainya sama dengan massa dibagi MR. Molnya sudah terjawab 0,2, massanya di situ 6,4 gram, MR-nya bisa dicari. Berarti MR-nya 6,4 gram dibagi 0,2. Berarti hasilnya adalah 32. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Mg ditambah 2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Terbentuk MgCl2 2,24 liter. Hati-hati kondisi STP. Standar ini sama saja STP. Berarti tetap kita cari molnya. Langkah pertama pasti mencari mol. Mol STP berarti volume dibagi 22,4. 2,24 dibagi 22,4, 0,1 mol. Nah, setelah ketemu molnya,
baru kita tulis reaksinya, dan ingat bahwa mol menyatakan perbandingan koefisien. Reaksinya Mg ditambah 2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Di sini yang diketahui di soal, kondisi STP ini miliknya MgCl2, berarti molnya juga miliknya MgCl2, 0,1 mol. Oke, setelah itu yang ditanyakan siapa? Ternyata yang ditanyakan adalah oksigen. Oh, ternyata hidrogen. Nah, yang ditanyakan adalah hidrogen. MgCl2 dan hidrogen koefisiennya sama. Ini 1, ini juga 1. Berarti nilainya juga sama. Sehingga dari sini bisa dicari nilai dari masanya gas hidrogen. Tapi harus tahu dulu MR-nya H2, yaitu 2 kali AR-nya H. Berarti 2 dikali 1, berarti MR-nya H2 adalah 2. Sehingga mol H2 sama dengan massa dibagi MR-nya H2 sama dengan 0,1 sama dengan massa dibagi 2. Berarti massanya H2 sama dengan 0,1 dikali 2. Hasilnya 0,2 gram. Ya, hasilnya 0,2 gram. Maka yang tepat adalah yang B. Volume dari 11 gram gas CO2 pada keadaan standar. Oke, lagi-lagi pada keadaan standar di sini STP, berarti kalau yang ditanyakan volume tetap yang kita cari molnya terlebih dahulu. Jadi apapun jenis soalnya mol harus dicari terlebih dahulu. Ada massa, berarti kita cari yang berhubungan dengan gram, berarti pasangannya pasti MR. Kita hitung MR-nya CO2 sama dengan AR-nya C ditambah 2 kali AR-nya O, 12 ditambah 2 kali 16, 12 ditambah 32. MR-nya adalah 44. Berarti dari sini molnya CO2 bisa dicari lewat massa dibagi MR. Massanya 11 dibagi 44, seperempat ya, seperempat mol. Nah, dari sini volume bisa dicari dikarenakan dalam kondisi STP maka nilai mol ya, kondisi STP mol sama dengan volume dibagi 22,4. Molnya seperempat, volumenya dicari dibagi 22,4. Berarti dikalikan silang. Berarti dari sini 4V sama dengan 22,4. Berarti volumenya 22,4 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 5,6 liter. Untuk nomor 10, volume dari 31,8 gram gas A2 pada keadaan standar STP 6,72 liter. Maka MR yang ditanya. Sekali lagi, apapun jenis soalnya, cari nilai molnya terlebih dahulu. Di sini ada keterangan kondisi STP. Ya, berarti mol sama dengan volume dibagi 22,4. Volumenya ini 6,72 dibagi 22,4. Hasilnya adalah 0,3 mol. Nah, dari sini MrA2 bisa dicari lewat konsep mol dengan rumus menggunakan massa. Ya. Jika ada massa, maka otomatis mol sama dengan massa dibagi MR-nya A2. Berarti molnya hasilnya 0,3 mol,
masanya 31,8 MrA2 bisa kita hitung. Berarti MrA2 sama dengan 31,8 dibagi 0,3. Sama saja 318 dibagi 3. 300 bagi 3 kan 100, 18-nya 6. Ketemu 106. Ini MR-nya A2. Apakah jawabannya 106? Coba, yang ditanyakan hanya A-nya saja. Jadi harus kita selesaikan. Ini MR-nya A2. Ya. Jadi MR-nya A2 itu kan sama dengan 2 kali AR-nya A. Yang ditanyakan hanya AR-nya A. Berarti ini 106 sama dengan 2 dikali AR-nya A. Berarti AR-nya A sama dengan 106 dibagi 2. Ketemu 53. Maka yang tepat adalah 53. Setiap 2 liter gas nitrogen tepat habis bereaksi dengan 5 liter gas oksigen membentuk 2 liter gas oksida nitrogen. Jadi oksida nitrogennya belum tahu rumusnya di sini. Yang penting di situ rumusnya ada N-nya, ada O-nya ya, oksida nitrogen. Reaksi yang pertama di situ nitrogen, hati-hati N2 ditambah dengan oksigen itu O2, hasilnya adalah oksida nitrogen, kita tidak tahu NXOY. Di sini ada 2 liter gas nitrogen, ada 5 liter gas oksigen, dan 2 liter oksida nitrogen. Karena ada kata kunci di sini diukur pada suhu dan tekanan sama, ini artinya reaksi berlangsung dalam kondisi gas. Jika kondisi gas, maka volume bisa dijadikan sebagai koefisien. Ya, berarti nanti reaksi ini bisa saya ganti seperti ini. 2N2 ditambah 5O2 menjadi 2NXOY di situ ya. Berarti untuk mencari N ya, untuk mencari jumlahnya N ini ada X ya, kita mencari X. Berarti N-nya ini berarti 2X ya, 2X. Jadi kita mencari X-nya lewat nitrogennya ya, kita cari. Berarti kan 2X sama dengan ini nitrogen ya. Nitrogennya dilambangkan X, 2X, ini nitrogennya semua ada 4. Berarti ada 4. Berarti X-nya sama dengan 2. O-nya ya dilambangkan Y. Di sini ada Y kali 2, berarti 2Y. O-nya ini 10, 2 kali 5 10. Berarti Y-nya 10 dibagi 2, Y-nya 5, sudah. Berarti NXOY-nya harus diubah menjadi N2O5. Berarti yang tepat adalah yang C. Apabila diukur pada keadaan standar 0 derajat 1 atm STP tadi ya. Bagaimana cara menentukan volume dari 16 gram SO3 STP ya? Tetap mol ya, di sini ada SO3 ada gram. Kalau ada gram berarti pasangannya MR. Berarti langkah kita yang pertama menentukan MR-nya SO3. Berarti AR-nya S ditambah 3 kali AR-nya O. Berarti 32 ditambah 3 dikali 16. 32 ditambah 48 berarti MR-nya 80. Dari sini mol bisa dicari, molnya SO3 massa dibagi MR. Massanya 16, MR-nya 80. Berarti ketemu 0,2 mol. Ini molnya SO3. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang ditanyakan adalah volume kondisi STP ya, kondisi STP. Mol sama dengan volume dibagi 22,4. Molnya 0,2, volume kita cari dibagi 22,4. Berarti volume 0,2 dikali 22,4. Berarti hasilnya adalah 4,48 liter. Yang tepat yang D di sini.
Gas LPG ya, bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan gas CO2. Jadi ini pembakaran, yang dibakar adalah propana dan butana. Jadi di sini ada propana, ada C3H8 ditambah dengan butana C4H10, totalnya 1 liter ya. Sedangkan C3H8-nya di sini 60%, ini 40%. Berarti ini 60% dari 1 liter. Ya, berarti kan 60/100 dikali 1 liter. Berarti hasilnya 0,6 liter. Ini miliknya propana. Miliknya butana berarti 40/100 dikali 1 liter, hasilnya 0,4 liter. Ini miliknya C4H10. Sekarang kita reaksikan masing-masing ya, kita bakar dengan O2, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Yang pertama C3H8 ya, ditambah O2, hasilnya CO2 plus H2O. Yang kedua C4H10 direaksikan dengan O2, hasilnya CO2 plus H2O. Langkah yang pertama di sini kita setarakan ya. Kita setarakan terlebih dahulu, C-nya ada 3, berarti ini 3, H-nya 8, berarti ini kita kalikan 4, O-nya ini 4, ini 6, 10, berarti ini 5. Ya, ini C-nya 4, kita kasih 4, H-nya 10, kita kasih 5. 5, 8, 13. Berarti ini 13/2. Nah, di soal itu C3H8-nya sudah ini 0,6 liter. Ini 0,4 liter ya, 0,4 liter. Volume menyatakan perbandingan koefisien ya. Berarti karena yang ditanya oksigen, maka kita fokus hanya oksigen saja. Nanti hasilnya kita jumlahkan ya. Jika koefisiennya 1, C3H8 di situ 0,6 liter. Berarti kalau koefisiennya 5, bagaimana ini koefisiennya 5? Berarti 5/1 dikali 0,6 liter, ketemu 3 liter. Yang ini berarti 13/2/1, berarti sama saja 13/2 dikali 0,4 liter. Jadi dikalikan 13 dibagi 2, 0,2 dibagi 2, 0,4 bagi 2, 0,2 dikali 13 berarti 26 ya, berarti 2,6 liter. Berarti jumlahnya adalah ya, berarti dari sini volume dari O2 sama dengan 3 ditambah 2,6 liter, hasilnya 5,6 liter. Apakah ini? Jawabannya hati-hati, 5,6 liter ini kondisi oksigen masih 40%. Sedangkan yang ditanyakan adalah volume udara yang tentunya semua total ya 100%. Nah, berarti kalau 100% bagaimana volumenya? Ya, berarti 5,6 per X sama dengan 40% dibagi 100%. Persen coret, 0 coret, 0 coret. Tinggal 10. 10 berarti 56. Berarti 5,6 dikali 10 sama dengan 4X. 56 berarti di sini sama dengan 4X. Berarti X sama dengan 56 dibagi 4. Ya, berarti hasilnya adalah 14 liter. Berarti yang tepat adalah 14 liter. Suhu dan tekanan tertentu, berarti kondisi gas ya. Ini artinya kondisi gas. Kondisi gas. Pada saat kondisi gas, maka volume itu boleh merupakan perbandingan koefisien. Dan koefisien kan sama dengan mol. Berarti nilai volume ini juga sama dengan mol. Berarti nanti berlaku teori ini, V1 per mol 1 sama dengan V2 per mol 2.
Gas yang pertama di sini miliknya X, gas yang kedua adalah NO. Oke, kita masukkan ya satu persatu. Volume yang pertama gas X 1 liter ya, gas X berarti 1 liter ya. Jadi ini miliknya gas X, ini miliknya gas NO. Berarti 1 liter per mol. Mol itu gram per mr, hati-hati. Berarti gramnya ada 4. Ya, mr-nya kita nggak tahu, berarti mr-nya X sama dengan volumenya NO adalah 4 liter. Nah, molnya gram per mr, gramnya 7,5, mr-nya ini kita hitung ya. Berarti mr-nya NO sama dengan AR-nya N ditambah AR-nya O 14 ditambah 16 30. Berarti 7,5 dibagi 30. Berarti ini bisa dicoret-coret ya. Ini bisa dicoret-coret 7,5 jret seperempat, 4-nya naik, ini MR juga naik. Berarti MRX per 4 sama dengan 4 dikali 4 per 1. Berarti MR-nya X sama dengan 4 kali 4, 16 dikali 4, 64. Ini MR-nya dari gas X. Berikutnya pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, lagi-lagi ini berarti kondisinya gas juga. Berlaku tadi sama saja. Yang pertama di sini berarti volumenya SO3 per molnya SO3 sama dengan volumenya CH4 per molnya CH4. Volumenya SO3 1, mol itu gram per mr. Berarti 1 dibagi MR-nya SO3. Kita hitung ya. MR-nya SO3. Berarti AR-nya S ditambah 3 kali AR-nya O. Berarti 32 ditambah 3 dikali 16. 32 ditambah 48. Berarti 80. Berarti ini 1/80. Volumenya CH4 di situ adalah 20 liter. Gramnya enggak tahu, gramnya CH4 per MR-nya CH4. MR CH4. Berarti AR-nya C ditambah 4 kali AR-nya H. AR-nya C 12, 4 kali 1. Berarti 12 ditambah 4, 16. Berarti per 16. Hati-hati kalau ada dibagi lagi berarti boleh dinaikkan. Berarti 16 ini naik. 80 juga naik. Berarti 80 per 1 sama dengan 20 dikali 16 dibagi gramnya CH4. Kalikan silang. Ya, berarti 80 gramnya CH4 sama dengan 20 dikali 16 adalah, tetap saya tulis 20 kali 16, berarti gramnya CH4 sama dengan 20 dikali 16 dibagi 80. Oke, kita coret-coret ya, kita coret-coret 20 dengan 80 jres. Tadi ini 1, ini 4. Tinggal 16 dibagi 4. Hasilnya 4 gram. Demikian pembahasan untuk sumatif tengah semester genap untuk mata pelajaran kimia kelas 10. Semoga bermanfaat. Pesan saya, sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan dari zona nyaman. Tetap semangat. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.